warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Irawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran harian atau yang biasa disebut dengan RPPH. Nah, di sini saya menggunakan topik yaitu alam semesta dengan subtopik matahari. Baik, pendekatan yang saya pakai di sini adalah pendekatan deep learning. Nah, untuk usia atau kelompoknya yaitu kelompok B usia 5-6 tahun. Untuk alokasi waktunya selama 90 menit. Nah, baik, di sini apa sih tujuan pembelajarannya yang dapat dicapai di sini? Yang pertama, anak mampu mengenal matahari sebagai ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, menyebutkan manfaat matahari bagi kehidupan. Selanjutnya yang ketiga, mengamati perubahan panas dan terang dari cahaya matahari. Lalu berikutnya mengelompokkan benda yang dapat digunakan saat cuaca panas. Kemudian membuat karya kolase matahari. Lalu menceritakan hasil pengamatan sederhana. Apa sih capaian pembelajaran yang akan didapat oleh anak? Nah, di sini saya menggunakan 6 aspek. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti, yaitu di mana anak mensyukuri ciptaan Tuhan berupa matahari. Kemudian yang kedua ada aspek kognitif. Nah, di mana si anak mengamati sebab akibat sederhana dari panas matahari. Kemudian memecahkan masalah sederhana melalui eksperimen. Ketiga, ada aspek bahasa, di mana anak mampu menjawab pertanyaan dan menceritakan hasil dari pengamatan. Kemudian yang keempat adalah fisik motorik, di mana anak nanti menempel kolase sesuai pola matahari. Kemudian ada seni. Nah, anak membuat karya kolase berbentuk matahari. Kemudian yang terakhir sosial emosional. Jadi anak mampu bekerja sama saat diskusi kelompok kecil. Nah, di sini materi yang saya gunakan adalah matahari ciptaan Allah, kemudian manfaat matahari, terus benda-benda yang dapat dipakai saat panas seperti payung, topi, dan kacamata. Kemudian ada panas dan terang, selanjutnya bentuk lingkaran dari sinar matahari. Media yang saya gunakan yaitu benda matahari, video pendek tentang matahari, lalu baskom air, kertas hitam dan putih, lem, dan kertas yang berwarna kuning atau oranye, serta topi, payung, dan kacamata. Kemudian yang terakhir adalah krayon. Langkah-langkah pembelajaran deep learning. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka yang dilakukan selama 15 menit, yang dimana anak melakukan salam, doa, dan absensi. Kemudian anak menyanyikan lagu Matahari Bersinar. Nah, lalu guru mengajak anak melihat keluar kelas, di mana nanti guru memberikan pertanyaan pemantik yaitu hari ini terang atau mendung ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kenapa siang hari menjadi terang ya? Nah, setelah anak-anak melihat matahari, guru akan bertanya, apa ya yang terjadi jika tidak ada matahari? Nah, pada tahap ini, anak diajak berpikir kritis sederhana dan menghubungkan pengalaman nyata. Kemudian, kegiatan kedua yaitu kegiatan inti yang dilakukan selama 60 menit. Ya, dimana di sini menggunakan pendekatan deep learning yaitu observe, thinking, explore, create, dan reflect. Nah, yang pertama adalah observe atau mengamati. Nah, anak diajak mengamati yang pertama cahaya matahari di luar kelas. Kemudian benda yang terasa hangat saat terkena matahari. Lalu yang ketiga adalah air dalam baskom yang terkena matahari. Nah, pertanyaan di sini guru mengajukan pertanyaan pemantik kepada si anak, yaitu mengapa air terasa hangat ya? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa kita berkeringat saat siang hari? Nah, yang kedua adalah think, yaitu berpikir mendalam, di mana guru mengajak diskusi anak-anak. Nah, di situ guru bertanya kepada anak-anak apa manfaat dari matahari. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah matahari berguna untuk menjemur pakaian? Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah tanaman membutuhkan matahari atau tidak ya? Nah, di sini anak diminta menyampaikan alasan sederhana.
Yang ketiga, ada explore atau eksplorasi, di mana anak-anak melakukan eksperimen sederhana yang judulnya mana yang cepat kering. Nah, di sini ada 2 kertas yang sudah dibasahi. Satu kertas diletakkan di bawah sinar matahari, kemudian satu kertas lagi disimpan di tempat yang teduh. Nah, nanti anak-anak disuruh memprediksi hasilnya. Di sini anak belajar sebab, akibat, dan problem solving sederhana. Kemudian yang keempat ada create, yaitu mencipta, di mana anak membuat kolase matahari, kemudian menempel potongan kertas yang berwarna kuning atau orange. Selanjutnya, anak-anak membuat sinar matahari memancar. Lalu yang terakhir menyebut warna yang digunakan. Yang kelima yaitu ada refleks atau refleksi. Nah, di sini guru bertanya kepada anak, apa manfaat matahari hari ini? Nah, yang kedua, mengapa baju bisa kering? Kemudian yang ketiga, apa yang kamu buat? Yang terakhir, anak menceritakan hasil karya dan percobaan. Nah, kemudian di kegiatan yang ketiga yaitu istirahat atau makan selama 15 menit. Anak-anak diajarkan untuk seperti biasa mencuci tangan, doa bersama, makan bersama. Setelah itu, anak-anak dibiarkan bermain bersama tapi terarah. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini kita mereview semua kegiatan hari ini. Nah, kemudian anak menunjukkan kolasenya masing-masing. Setelah itu menyimpulkan manfaat dari matahari. Kemudian bernyanyi, doa penutup, dan pulang. Nah, asesmen yang digunakan di sini saya menggunakan teknik penilaian yaitu observasi, hasil karya, tanya jawab, dan catatan anekdot. Nah, di sini indikator apa saja sih yang ada di dalamnya? Yaitu ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama yaitu kognitif, di mana anak mampu menyebut manfaat matahari. Kemudian bahasa, anak mampu menceritakan hasil eksperimen. Nah, ketiga itu motorik, yaitu menempel kolase dengan rapi. Kemudian yang keempat itu ada seni. Apa sih seni yang dibuat si anak? Yaitu membuat bentuk matahari. Lalu yang terakhir adalah sosial emosional, di mana anak mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, di sini apa sih deep learning yang ada di RPPH ini? Nah, di sini deep learning yang ada di RPPH ini yaitu anak mengamati secara langsung. Kemudian yang kedua bertanya dan memprediksi, lalu menentukan sebab dan akibat. Kemudian membuat karya bermakna, dan yang terakhir merefleksikan pengalaman belajar. Wah, tidak terasa ya, sudah beberapa menit, lumayan cukup panjang ya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.